Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Kembali kita jumpa di program saya, tentunya di OLDC Oki Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Buat rekan tercinta, di siang hari ini barangkali saya tidak akan bercerita tentang sejarah saya ataupun sejarah siapapun, ya. Tapi saya sedikitnya ingin mendongeng, ya. Dongeng ini pun tentunya cerita, cuman dongeng ini lebih dominan ke fiktif, ya. Tetapi biar bagaimanapun, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ungkapan yang kita bisa baca dan kita bisa resapi, ataupun barangkali bisa menjadi sebuah pencerahan buat daya pikir kita. Ini Alkisah. Di zaman dulu ada seorang kakek tua rentak, ya. Dia berjalan menyusuri perjalanan ke arah puncak gunung, ya. Dia dengan membawa beban, dengan membawa kayu bakar dan sebagainya, sudah terlihat terbebani ataupun karena porsi ataupun tubuhnya sudah tua, sudah rentak, ya kan, agak sedikit bongkok. Nah, dia berjalan dengan tenangnya. Tiba-tiba di belakang itu datanglah sebuah mobil, ya kan. Tepat di pinggirnya mobil itu berhenti dan membuka pintunya. Tiba-tiba seseorang di dalam itu berkata, "Kakek mau kemana?" "Ayo ikut bareng saya," katanya, "saya anterin." Kata si kakek, "Kakek mau ke puncak sana," katanya, mau pulang ke rumah kakek. "Tidak usah, Dek," katanya, "udah aja, kakek sudah terbiasa. Ada jalan aja duluan." Itu si orang tersebut sudah memaksa kakek karena dia kasihan, kan. Akhirnya karena si kakek tetap bersikeras untuk berjalan, ya akhirnya mobil itu berlalu. "Baiklah, Kek," katanya, "saya tinggal ya, kakek hati-hati." "Iya, Dek," katanya, "selamat jalan." Jalan, kan. Mobil berjalan. Sudah sekian lama, akhirnya mobil itu sampai di puncak. Ternyata tujuannya hampir sama dengan si kakek. Nah, setelah sampai dan si orang yang punya mobil itu keluar, tiba-tiba dia tercengang, bengong, kan. Kenapa? Karena si kakek sudah ada di situ, sudah duduk santai dengan mengipas-ngipaskan topinya, ya kan, dengan senyum. Akhirnya si orang itu bertanya, "Loh, Kek, bukannya kakek tadi masih di bawah?" katanya. "Kok bisa?" katanya. Si kakek dengan senyum menjawab, "Nah, hidup ini tak selamanya bisa dibaca dengan logika, dan tak selamanya bisa dilihat oleh mata ini," katanya. "Ada sesuatu hal yang harus diperhatikan, ada hal yang harus dipikirkan, dan di situ ada kuasa Tuhan, ada kekuasaan Tuhan yang di luar nalar pikiran pada umumnya. Andainya Tuhan ingin mengangkat derajat dan bisa menyampaikan seseorang pada tujuan yang dengan syariatnya mustahil, tidak masuk logika, itu pasti terjadi. Karena Tuhan kalau ingin mengangkat dan menaikkan derajat seseorang, itu dengan mudah saja, hanya membalikkan telapak tangan, kan? Jadi tidak selamanya properti yang kita lihat, yang kita punya, yang kita pegang, itu bisa memotivasi ataupun bisa menjadikan kita sukses dalam segala hal. Tidak seperti itu juga, meskipun itu penting dan itu adalah sebagai pendorong, tapi tidak selamanya. Tapi ada satu hal, kekuasaan Tuhan yang bisa menjadikan sesuatu tidak masuk akal dan tidak terhitungkan, tidak tergapai oleh logika pada umumnya. Ya, ketika tercinta, pesan si kakek seperti itu. Dengan demikian, kita tetap berjuang dan tetap kita menggunakan akal dan pikiran. Tapi di satu sisi kita nggak usah takut. Yakinkan bahwa mujizat Tuhan itu segala-galanya.
Saya ingin menyanyikan sebuah lagu ini hanya sebagai penghias saja. Ya. Hatiku begitu berdebar, hatiku tak sabar. Tapi di kedaju hatiku begitu berdebar, hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta saling berdua di bidu cinta. Tak sebesar harapanku ku menyuntingmu, bunga pujaanku. Luas laut tak seluas nuraniku ku menyambutmu, bunga pujaanku. Satu hari bakso rindu menanti tiba saat termadu. Seribu kata takkan bisa mengungkap rindu untuk berbadu. Ketika jatuh hatiku begitu berdebar, hatiku tak sabar. Dan ketika jatuh hatiku begitu berdebar, hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta saling berdua di bidu cinta. La 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 la.
Ya, itu satu nomor hanya sebagai penghias saja pada inti dongeng saya. Ya, tetapi pada intinya sesuai dengan apa yang menjadi sebuah cerita. Kita tetap berjuang, kita tetap berupaya dengan segala kemampuan yang ada, ya, dengan menggunakan berbagai macam senjata yang ada. Tetapi tentunya konteksnya kita tidak usah ragu dan tidak usah bimbang. Kata bapak saya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Andai pun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Oke, barangkali selamat berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk menggapai segala harapan. Apakah itu cita-cita, apakah itu cinta, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lewati dengan mudah, dengan kebahagiaan, dengan penuh semangat dan penuh sukacita yang pastinya. Oke, baik tercinta, demikian tadi tentunya sebuah cerita saya, ya, sebuah dongeng saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk terus berpikir dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang jernih. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di OLDC, di Oki Lamora dalam cerita. Yang pasti tentunya apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, selamat sore, salam hangat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.